pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Kami mohon Tuhan memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar dan menyelesaikan subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara yang sehat itu. Nah, khusus pada minggu ini kita akan masuk pada subtema yang kedua. Subtema yang kedua, silahkan kalian boleh melihat bukunya. Dan khususnya hari ini kita belajar subtemanya adalah udara bersih bagi pernapasan. Udara bersih bagi pernapasan. Anak-anak, pernapasan itu sangat penting. Dan pernapasan itu akan baik, akan sehat jika udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah udara yang sehat. Nah, udara yang sehat atau bersih sangat baik untuk pernapasan kita. Tapi udara yang tercemar itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga pernapasan manusia. Jadi udara yang bersih itu baik untuk kesehatan dan pernapasan. Udara yang tercemar itu tidak baik untuk kesehatan maupun pernapasan. Nah anak-anak, kita akan memperhatikan khususnya hari ini kita belajar tentang penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Ya, pencemaran udara adalah kondisi di mana masuknya polusan atau zat pencemar ke dalam udara yang menyebabkan kebersihan udara menjadi berkurang. Jadi itu adalah pengertian pencemaran udara. Anak-anak, kita akan melihat jika udara tercemar, udara mengalami kerusakan, udara tidak sehat, tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan udara mengalami pencemaran. Nah, kita akan melihat faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran udara. Ada beberapa faktor yang akan kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama itu, udara tercemar disebabkan oleh kebakaran hutan. Nah anak-anak, kebakaran hutan itu disebabkan dua faktor. Yang pertama, faktor disengaja atau dilakukan oleh manusia karena beberapa kepentingan. Misalnya ingin membuka lahan baru, atau kegiatan perdagangan, atau ladang berpindah. Tetapi faktor yang kedua adalah tidak disengaja. Itu karena disebabkan oleh kekeringan yang berkepanjangan. Nah anak-anak, kebakaran hutan itu membawa pengaruh atau dampak yang buruk bagi kesehatan pernapasan manusia karena udara telah tercemar oleh asap. Lalu yang kedua, faktor yang kedua itu adalah sampah yang menumpuk. Sampah yang menumpuk itu dapat menyebabkan beberapa dampak buruk bagi kesehatan manusia atau dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama, bau busuk. Sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau busuk yang mencemari udara dan jika dihirup oleh manusia itu tidak akan sehat bagi kesehatan manusia. Lalu yang kedua adalah mendatangkan banyak lalat. Lalat datang
menghinggapi sampah yang busuk. Lalu ketika kita nggak menutup makanan, dia menghinggapi makanan, itu pun menyebabkan penyakit bagi kita. Lalu sampah yang dibakar akan menyebabkan polusi udara. Jadi kalau suka bakar sampah, hati-hati, itu pun merusak udara dan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, sebaiknya yang harus kita lakukan adalah sampah organik dipisahkan dengan sampah anorganik, dan sampah yang masih bisa didaur ulang dapat kita mendaur ulangnya. Lalu yang ketiga itu adalah asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor juga menjadi penyebab pencemaran udara. Kenapa? Karena asap kendaraan bermotor mengandung zat berbahaya. Itulah zat logam timbel dan gas karbon monoksida. Nah, ketika kita menghirup banyak asap kendaraan bermotor, akibatnya adalah otak mengalami kerusakan, bagi anak-anak mengalami cacat mental, tapi juga gangguan pada saluran pernapasan. Lalu yang keempat adalah asap limbah pabrik. Asap limbah pabrik ini hampir sama dengan kendaraan bermotor, tapi itu berpengaruh bagi masyarakat yang ada di sekitar pabrik. Dan kerusakan yang terjadi adalah mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, menyebabkan iritasi pada mata, tapi juga mengganggu saluran pernapasan. Nah, anak-anak, itulah penjelasan singkat tentang pencemaran udara. Hal-hal yang menyebabkan pencemaran udara, nanti kalian bisa membacanya lagi. Nah, tugas bagi kalian pada pagi hari ini adalah ayo lakukan halaman 50 dan ayo menulis halaman 51. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.